pemerintah Jepang berharap dapat menandatangani kontrak dengan Indonesia untuk pembuatan bersama kapal berdasarkan desain kapal perusak Japan Maritime Self-Defense Force (MSDF). Di bawah 3 prinsip transfer peralatan dan teknologi pertahanan Jepang 2014, transfer peralatan terkait pertahanan untuk tujuan seperti operasi pengawasan dan penyelamatan diizinkan, tetapi pemindahan kapal seperti fregat yang memiliki potensi mematikan tidak diizinkan. Namun, produksi bersama memberikan jalur yang sah untuk membantu Indonesia dengan kebutuhannya akan kapal pemantau maritim. Produksi bersama kapal perusak Jepang Indonesia yang dibayangkan, jika terwujud, akan menjadi yang pertama dari jenisnya, ungkap situs japanforward.com, 21 Mei 2021. Jepang, Italia, dan Turki bersaing untuk mendapatkan kontrak kapal terkait pertahanan dengan Jakarta. Indonesia, kekuatan utama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, juga sempat ada persoalan dengan Cina di Laut Cina Selatan. Jika Jepang berhasil memenangkan kontrak manufaktur bersama, itu akan mempercepat penguatan kerjasama dengan Indonesia dan membantu menahan Cina, ungkap laporan situs Jepang itu. Prototipe untuk proposal produksi bersama adalah model terbaru dari fregat multimisi FFM MSDF yang saat ini dijadwalkan akan ditugaskan pada Maret 2022. Selain kemampuan anti kapal selam, anti pesawat, dan pertempuran laut, model ini juga memiliki kemampuan anti ranjau. Terdapat 5 kategori kegiatan yang memungkinkan transfer alutsista dan teknologi berdasarkan prinsip 3.2014, penyelamatan dan pertolongan, transportasi, patroli, pengawasan, dan penyapuan ranjau. Ekspor pertama Jepang dari produk pertahanan jadi adalah paket unit radar pertahanan udara untuk patroli dan pengawasan, di bawah kontrak Agustus 2020 dengan Filipina. Kapal laut untuk transportasi, penyelamatan, dan bantuan juga dapat diekspor, tetapi kapal dengan artileri angkatan laut tidak akan diizinkan, berdasarkan prinsip 3 poin. Mengingat kendala tersebut, pemerintah Jepang telah menetapkan bahwa relokasi fregat setelah dibangun akan diizinkan, jika pembangunannya dilakukan sebagai proyek pengembangan bersama, atau produksi bersama. Adopsi formula produksi bersama berdasarkan fregat MSDF, yang ada dianggap lebih disukai, menurut sumber pemerintah, karena pengembangan bersama fregat pasti membutuhkan waktu sebelum selesai. Ini juga memiliki keuntungan untuk memperdalam kerjasama bilateral, melalui transfer teknologi dan kegiatan kolaboratif terkait, kata sumber tersebut. Kepulauan Natuna Indonesia di ujung selatan Laut Cina Selatan, dan bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia, ZEE, tumpang tindih dengan 9 garis putus-putus sepihak Cina, yang mencakup klaim yang luas di daerah tersebut, tetapi oleh Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag memutuskan klaim Cina itu tidak memiliki dasar hukum. Produk ini juga disebut FFM, dengan M sebagai multiple dan main, kemungkinan akan dikirimkan dan diproduksi di Indonesia tahun 2022, sebagai realisasi kesepakatan bersama akhir Maret 2021, antara Menhan Jepang dan Indonesia. FFM memiliki bobot standar hanya 3.900 ton, yang hanya sekitar setengah dari kapal Aegis terbaru, kelas Maya kapal pengawal 8.200 ton. Ini adalah kapal yang sangat kompak dibandingkan dengan kapal pengawal konvensional. FFM disusun setelah kapal tempur littoral Angkatan Laut AS LCS, tetapi karena kesulitan dalam mengembangkan LCS,
yang mendahuluinya dan fakta bahwa itu diharapkan akan sulit bahkan dalam banyak studi. Dibandingkan dengan LCS, yang memiliki penampilan aneh, memiliki bentuk kapal ortodoks. Namun, dibandingkan dengan kapal perusak kelas Maya, yang ditugaskan tahun lalu, ia memiliki penampilan yang sangat sadar, seperti siluman yang unik dengan ukurannya yang kompak. Kekuatan tempur dikurangi ukurannya, dibandingkan dengan kapal pengawal konvensional, tetapi tidak hanya anti air, anti pesawat, anti kapal selam, tetapi juga kemampuan petir anti pesawat, yang hanya dapat ditangani oleh kapal penyapuran jauh saat ini. Mengingat situasi saat ini, fitur penting adalah fleksibilitas, karena multifungsi dan biaya pengoperasian yang rendah, karena kekompakannya, yang dapat memberikan misi bagi pasukan bela diri, SDF, Jepang di masa depan untuk keamanan.